Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Dinugraha dari kelas 10 Ki dengan NIM belakang 304. Di sini saya akan mengerjakan soal-soal analisis numerik. Nomor satu yaitu soal tentang menggunakan metode Gauss-Seidel atau Jacobi. Nomor dua itu tentang bagi dua atau regula falsi. Nomor tiga itu tentang interpolasi Newton atau Lagrange. Untuk nomor satu saya akan menggunakan Gauss-Seidel, nomor dua saya akan menggunakan regula falsi, nomor tiga saya akan menggunakan Lagrange orde 2. Yang nanti soal-soal ini akan dibandingkan hasilnya dengan hasil di kode Python. Lalu ini untuk nomor satu, selesaikan persamaan dengan Gauss-Seidel. Ini adalah soalnya nih, persamaannya. Lalu dari ini kita cari X, Y, Z-nya. Dari ini kita cari X, X-nya dapatnya segini, ini Y dapat segini, ini Z dapatnya segini. Lalu ini saya tambahkan E untuk aksi, saya menambahkan aksi. Untuk iterasi pertama, permisalannya 0, lalu kita coba 2. Ini berarti kita tulis persamaannya dikali. Dikali Y dikurang 6 kali Z. Lalu untuk Y, dua kali X kurang 16 kali Z. Lalu ini kita kurungin lagi per 8. Lalu min 91 tambah 5 kali X ditambah 21 kali Y. Lalu per 45. Ini sudah dapat, lalu untuk errornya kita tinggal pakai absolute. Absolute dari ini dikurang ini per yang baru lagi kali 100. Lalu sama untuk yang sebelahnya, tinggal diganti. Nah, untuk aksinya ini kita memakai if, lalu kita memakai n dari ini lebih dari ini, kita kasih berarti bangun. Lalu ini lebih dari ini lebih dari ini. Lalu jika iya maka memberi keterangan ulang, jika tidak maka memberikan keterangan stop. Nah, agar tidak berubah ini dikasih $. Nah, jika sudah tinggal di drag hingga aksinya stop. Oh, ternyata dia stop di iterasi ke 115. Ini kita delete.
Nah, ini hasilnya nih, 3 ini. Nah, dari 3 ini coba kita bandingkan sama yang di Python. Nah, ini kode Pythonnya sudah lengkap dengan persamaannya, permisalannya, dan untuk aksinya. Kita coba run, hasilnya seperti ini. Kalau dilihat sama ya, X, Y, Z 49996, 3586, 0206. Nah, hasilnya sama. Berarti hasilnya itu ada di iterasi ke 115. Ini untuk nomor 2, carilah persamaan akar dengan dicarinya itu pakai regula falsi. Dia punya persamaan ini dan interval A-nya itu 3, B-nya adalah 4. Nah, untuk mencari C-nya belakangan, nah, kita cari FA. 2 kali A pangkat 2 dikurang 20 per 2. Untuk FA-nya ini sudah dapat min 1. Lalu untuk FB-nya juga sama, tinggal diganti. Nah, untuk C-nya kita memakai rumus ini. Berarti P dikurang FB kali P kurang A per FB dikurang FA. C sudah dapat, lalu untuk FC-nya kita tinggal pakai rumus ini saja. Lalu kita ganti. Untuk selang barunya, kita memakai if FA dikali FC kalau lebih kecil. Nah, jika FA kali FC itu lebih kecil daripada 0, maka dia akan menampilkan keterangan AC. Jika tidak, maka dia akan menerangkan keterangan C, B. Gaut relatif dan aksi itu belum ada di iterasi ke pertama. Lalu iterasi kedua, untuk mencari di iterasi kedua dan selanjutnya itu berbeda. Dia memakai rumus yang sama seperti mencari selang baru. Nah, hanya saja hasilnya kita ubah. Jika iya, maka dia memakai nilai A. Jika tidak, dia memakai nilai C. Untuk B juga sama, tinggal kita ganti. FB ini jadi B. Lalu untuk C sampai selang baru itu tinggal di drag saja. Gaut relatif itu menggunakan absolut dari C sekarang dikurang C dulu dibagi C sekarang. Nah, untuk aksinya kita menggunakan if gaut relatifnya kurang dari lebih dari ini, kita kasih $, maka dia menerangkan ulang. Jika tidak, dia menerangkan stop. Oh, ini. Nah, ulang. Lalu ini tinggal kita drag.
apakah segini dapat? Oh, ternyata dia stop di kelima. Ini untuk hasil yang kelima, kita coba di Python-nya. Nah, ini adalah codingan Python-nya menggunakan fungsi regular falsi. Ini adalah fungsi persamaannya, lalu ini untuk intervalnya. Tinggal kita run. Akar fungsi 3,162274 pada iterasi kelima. Nah, di hasilnya itu dia mereturn hasil C-nya. Nah, kita bandingkan sama hasil C-nya. Ternyata sama. Nah, jadi hasilnya itu ada pada di iterasi kelima yang ini. Lalu ini nomor 3, perkirakan Y pada X3 dengan Lagrange order 2. Nah, ini kita sudah disediakan data-data XY-nya yang sudah ada. Lalu kita mulai menghitung. Nah, untuk L0, L1, L2 kita menggunakan cara yang ada di sini nih. Sini 1, sini 2, yang di pernya itu 0, 0, 2, 1, 0, 1, 2. Nah, untuk ini perhitungan yang ini saya skip. L0 itu 1/3 dikali 2/4 sama dengan 2/12, lalu dijadiin desimal yaitu 0,1666667, namun saya bulatkan. Lalu L1 itu 2/3 dikali 2/1 atau 2, yaitu sama dengan 4/3. Kalau jadiin desimal yaitu 1/3333333. Lalu L2 itu 2/4 dikali min 1. Jadinya min 2/4. Kalau jadi desimal atau angka biasa itu jadi min 0,5. Nah, lalu dicari nih hasilnya. Itu 2, Y-nya 1. Kan kita memakai 1, 4, dan 5 tuh. Nah, ini yang pertama, untuk 1 itu 2 kali L0 ditambah 4,5 dikali L1 ditambah 5,5 dikali L2. Hasilnya seperti ini, lalu dijumlahkan, hasilnya akan mendapatkan 3,5825. Atau kalau mau dibulatkan seperti ini nih, yang desimal 1 aja di belakang, berarti jadinya 3,6. Nah, lalu untuk Python-nya, ini adalah codingan Python-nya mempunyai fungsi Lagrange. Lalu ini X-nya, Y-nya, lalu interpolasi yang X yang mau dicari. Nah, lalu kita run. Interpolasi di X adalah 3,58333 atau 3,6. Nah, ini hasilnya bisa agak berbeda itu karena yang saya kerjakan itu dibulatkan, tapi yang di sini mungkin langsung dihitung saja tanpa dibulatkan. Tapi hasil kalau satu desimal saja sama kok, 3,6. Lalu ini juga 3,6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.